Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah. Adapun cara untuk menggapai arti rahmat ilahi yang telah diperkenankan oleh Allah terhadap kita, yaitu senantiasalah kita memperdulikan saudara se-Islam kita. Dan di antaranya absyus salam. Ketika kamu bertemu saudara semuslimmu, tebarkanlah salam. Apa salam? Ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ataupun pertanyakanlah kabarnya. Apa kabarkah kamu? Apakah kamu dalam keadaan sehat? Ini adalah sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi. Kenapa? Dengan satu perbuatan sunnah yang telah kita contoh daripada Nabi. Ini salah satu tanda kita adalah orang-orang yang bakal dirahmati Allah. Dan di antaranya lagi, afsyus salam wa at'imut ta'am. Senantiasalah kamu memberikan makan. Ketika saudara-saudaramu kekurangan, maka perkenankanlah dirimu dengan memberikan mereka makan. Terlebih lagi pada bulan Ramadan saat ini, jangan segan-segan untuk menghabiskan harta kita demi kebahagiaan saudara-saudara kita ketika menghadapi berbuka puasa. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman ataupun menyatakan dalam sebuah hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa akan kuberikan mereka dua kegembiraan. Farhatun inda fitratih. Mereka akan kuberikan adalah kebahagiaan ketika mereka berbuka puasa. Dan yang kedua yang lebih istimewa, yaitu farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan yang tak kalah ketika saat aku memberikan balasan pahala puasa kepada mereka. Apatah lagi kita adalah golongan orang-orang yang senantiasa memberikan wejangan-wejangan. Ketika orang-orang yang lagi kebingungan berbuka tidak ada memiliki apapun, kita datang dengan membawakan wejangan agar mereka berbahagia, mereka merasa bahagia dan merasakan kesenangan, merasakan begitu nikmatnya saudara kepedulian sesama Islam. Ini yang patut yang kita jalani, yang harus kita perbuat pada bulan suci Ramadan, yaitu senantiasalah kita memberikan kepedulian, bertebar kasihlah kepada saudara muslim. Jangan sampai kita lebih sibuk kepada kepedulian dan materi pribadi, namun kita terabaikan kepada hak-hak saudara muslim kita. Rahmat Allah Subhanahu wa taala terlebih lagi akan lebih mengundang rahmatnya apabila kita adalah mempunyai jiwa kepedulian yang tinggi seperti mana Rasul sallallahu alaihi wasallam telah contohkan. Dan di antaranya lagi wa'atimut ta'am wa adamus siyam wa salatul lail wan nasu niyam. Dan senantiasalah kamu beristiqamah dalam melaksanakan perbuatan satu ibadah. Walaupun kita tidak mampu melaksanakan dengan 100%, maka perbuatlah walaupun hanya 2 rakaat pada di malam Ramadan, yaitu kita penuhi malam kita dengan ibadah kepada Allah. Bertadarruslah membaca Al-Quran. Tidak mampu membaca 1 juz daripada Al-Quran, maka bacalah 1 lembar daripada Al-Quran. Tidak mampu membaca selembar daripada Al-Quran, bacalah 7 ayat daripada ayat suci Al-Quran. Tapi senantiasakan, teruskan, dan bukan hanya 1 hari kita baca. Berusahalah 7 ayat tersebut menjadi wejangan-wejangan kelak kita di yaumil mahsyar. Tatkala kita dibangkitkan oleh Allah, kita mempunyai 1 amalan walaupun tidak seberapa, namun dengan keikhlasan kadar ibadah kita, dengan keikhlasan yang benar-benar ikhlas dalam menjalankan puasa Ramadan kita, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan tetap memberikan kegembiraan tersebut saat Allah memberikan balasan ataupun ganjaran kepada orang-orang yang telah mengabdikan dirinya pada bulan suci Ramadan ini. Ikhwani rahimakumullah, kita adalah orang muslim, kita adalah orang beriman, kita yang mengaku diri kita beragama Islam. Tolonglah gapai rahmat Allah dengan jutaan cara bagaimanapun untuk menggapai rahmat ilahi. Bagaimana cara menggapai rahmat ilahi? Banyak sekali rupa dan banyak sekali ragam untuk menggapai rahmat ilahi, yaitu dengan senantiasalah kita menghibur saudara-saudara kita yang lagi kesusahan. Apatah lagi saat ini kita telah diberikan ujian yang begitu dahsyat, yang rata se-Indonesia ataupun sedunia telah dihantui rasa takut akan wabak corona. Tolong kepada ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ikhwan, abdikanlah diri kalian, solehkanlah
perbaikilah diri kalian. Karena ketika kita berusaha memperbaiki diri kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, niscaya rahmat Allah akan turun kepada kita. Apabila sudah rahmat itu turun, maka tidak akan ada lagi yang namanya penyakit-penyakit yang kita takuti. Maka tidak ada lagi ketakutan kita karena kekurangan rezeki. Maka kita tidak perlu takut lagi dengan rasa kelaparan. Karena dengan satu rahmat Allah saja telah diberikan kepada kita, niscaya segala kehidupan ini akan menjadi santai, akan menjadi mudah, akan menjadi sebaik-baiknya kehidupan dengan dasar ikhlas terlebih dahulu dalam beribadah. Dalam kedua, yaitu tingkatkan ketakwaan kita dalam beribadah dan juga kepedulian kita kepada sesama saudara Islam kita, sesama saudara Muslim kita. Wahai ikhwani rahimakumullah, rahmat Allah terlebihnya lagi ketika kita mampu memberikan it'amul ja'i', mengenyangkan perut-perut yang sedang kelaparan. Banyak di antara saudara kita saat ini merintih, menangis, namun tidak ada satupun orang yang peduli. Coba bayangkan berapa triliun orang yang kaya di alam dunia, berapa banyak orang yang begitu mewah kehidupannya, bergelinang dengan kemewahan. Pernahkah mereka menangis ketika saudaranya dengan merintih kelaparan? Seperti mana peristiwa Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, ketika beliau memerintah pada zamannya, beliau pada malam hari, beliau menggeliti, beliau mengelilingi, beliau mengitari kota suci itu tersebut demi mencari orang-orang yang lagi sedang kesusahan. Kebetulan pada saat itu beliau sampai ke perbatasan, beliau mendengarkan rintihan seorang anak kecil yang menanyakan kepada ibunya, "Wahai ibuku, kenapa masakanmu tidak masak-masak dari tadi?" Ternyata ketika Sayyidina Umar ketuk, yang dimasak ibu tersebut adalah batu yang direbus. Coba bayangkan, Sayyidina Umar seorang pemimpin, beliau bergegas pulang kepada bendaharanya, lalu memanggul yang namanya sembakau untuk diberikan kepada ibu tersebut. Bahkan diberikan kesempatan untuk mengambil sembako bagian beliau di lain hari berikutnya. Ikhwani, tolonglah kita harus meningkatkan kepedulian kita terlebihnya saat ini ikhwani. Tolonglah, mudah-mudahan saya adalah dan antum sekalian adalah hamba-hamba yang mempunyai kerahmatan yang telah diberikan oleh Allah dan ditanamkan kepedulian yang tinggi untuk tetap mewaspadai, untuk tetap memerhatikan saudara-saudara muslim kita. Mudah-mudahan saya dan antum adalah hamba yang Allah rahmati.